Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linsyana Ananta dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Di sini saya akan membawakan materi perkuliahan yaitu perilaku keuangan, yang dimana judul materinya itu keakraban bias. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama dapat menjelaskan familiaritas bias, yang kedua dapat menjelaskan pengukuran familiaritas bias, yang ketiga dapat menjelaskan institusi, dan yang terakhir itu dapat menjelaskan mengenai perilaku bias. Yang pertama menciptakan familiaritas bias lokal, yang dimana investor menunjukkan preferensi untuk aset lokal. Bahwasannya investor lebih suka aset lokal di negeri mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa friksi pasar internasional seperti risiko mata uang dan biaya transaksi pada ekuitas asing tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas bias keakraban. Bias lokal seharusnya berpengaruh pada harga saham. Investor ini harus memberikan premi pada harga saham perusahaan tersebut selama distribusi geografis perusahaan tidak sesuai dengan distribusi geografis dolar investasi, maka bias lokal seharusnya berpengaruh pada saham. Bias lokal merupakan respon rasional terhadap informasi yang lebih baik mengenai aset yang sudah dikenal. Yang kedua, rumah bias. Bias keakraban bahwa lebih terlihat di tingkat internasional dengan kebanyakan portofolio sangat bias terhadap ekuitas domestik meskipun keuntungan besar dapat dicapai melalui diverifikasi nasional. Nah, salah satu cara untuk mengukur bias keakraban adalah membandingkan pangsa aset lokal yang dimiliki portofolio investor terhadap pangsa aset dalam portofolio yang tidak bias. Nah, membandingkan pangsa ekuitas domestik yang berada di dalam suatu negara terhadap pangsa pasar kapitalisasi pasar negara tersebut, yang dimana membandingkan kepemilikan suatu negara terhadap ekuitas domestiknya sendiri dibandingkan dengan yang ada di global atau portofolio. Berikutnya, mengukur familiaritas bias. Nah, bagaimana bias familiar bisa diukur? Nah, literatur yang ada menggambarkan dua pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan berbasis model berdasarkan versi ICAPM dan pendekatan berbasis data. Nah, yang dimana bobot portofolio optimal berasal dari produser optimasi varians rata-rata. Pendekatan berbasis model. Nah, pendekatan berbasis model menggunakan ICAPM yang mengasumsikan informasi lengkap, tidak ada hambatan terhadap arus modal seperti biaya transaksi atau pajak, dan kepercayaan dan preferensi. Ada argumen lain yang menantang pendekatan berbasis model. Dia mengatakan bahwa walaupun validasinya secara empiris valid, portofolio global mungkin sulit ditiru untuk semua investor. Nah, portofolio dunia ini mengandung aset yang tidak bisa diperdagangkan secara bebas karena pembatasan modal atau pemegang saham yang enggan menjual. Nah, karena pangsa aset yang tidak tersedia bervariasi menurut lokasi, dengan menggunakan portofolio seluruh saham global sebagai tolak ukur memperkuat bias keakraban yang diamati. Yang berikutnya, pendekatan berbasis data. Penelitian lain menganjurkan menurunkan bobot portofolio optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Nah, pendekatan ini mengasumsikan mean variasi investor. Mengukur bias keakraban melibatkan perbandingan bobot portofolio optimal yang berasal dari persamaan dengan bobot yang diamati pada aset lokal. Nah, bagaimanapun memperkirakan bobot portofolio optimal dari persamaan memerlukan ukuran kelebihan imbal hasil yang diharapkan dan matriks covariance.
Selanjutnya, penelitian yang menggunakan pendekatan berbasis data telah memperhitungkan bobot portofolio yang diamati dan memperkirakan hasil yang diharapkan dipergunakan untuk merasionalisasi bobot ini. Perkiraan ini menunjukkan optimis investor yang tidak masuk akal tentang aset lokal menunjukkan bias. Pendekatan ketiga untuk memperkirakan bias keagraban melibatkan kompromi antara model dan pendekatan berbasis bias. Berikutnya, penjelasan institusi. Pendekatan berbasis model dan data untuk mengukur bias keagraban membuat asumsi. Selanjutnya, penjelasan institusi. Pendekatan berbasis model dan data untuk mengukur bias keagraban membuat asumsi yang mungkin tidak ada dalam praktik. Pada kenyataannya, pasar tidak terintegrasi sempurna karena biaya transaksi, risiko mata uang, informasi asimetris, dan perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan standar. Yang berikutnya itu melindungi risiko lokal. Investor dapat memilih untuk menyimpan lebih banyak aset lokal daripada yang diperkirakan akan terjadi jika aset lokal memberikan lindung nilai yang lebih baik terhadap risiko seperti inflasi atau penurunan pendapatan. Aset lokal dapat melakukan pekerjaan lindung nilai yang lebih baik terhadap risiko pendapatan pekerja. Misalnya, aset lokal berkorelasi negatif dengan pendapatan lokal. Dengan demikian, memegang aset lokal sehingga konsumsi terisolasi dari fluktuasi pendapatan tenaga kerja akan masuk akal. Selanjutnya, resiko mata uang. Bias keagraban mungkin paling nyata saat membandingkan kepemilikan aset domestik dan internasional. Karena pengembalian aset luar negeri secara efektif merupakan fungsi dari pengembalian mata uang lokal dan apresiasi mata uang asing. Aset luar negeri membawa serta tambahan elemen risiko nilai tukar, sementara investor dapat melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang dengan menggunakan kontrak berjangka. Lindung nilai ini tidak tanpa biaya dan mungkin akan menghalangi investor volume yang lebih kecil dari diverifikasi yang lebih besar. Resiko mata uang saja tidak dapat menjelaskan semua bias keagraban karena preferensi yang signifikan masih ada untuk ekuitas domestik bahkan di dalam zona euro. Selanjutnya, biaya transaksi. Bias keagraban adalah aset lokal yang memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, baik model dan pendekatan berbasis data. Untuk mengukur bias menganggap tidak ada hambatan terhadap mobilitas modal. Kenyataannya, ada hambatan eksplisit seperti tarif pajak yang berbeda, undang-undang yang membatasi likuiditas aset, dan biaya konversi mata uang, serta hambatan implisit seperti risiko apresiasi di pasar yang jauh. Biaya transaksi diberikan oleh Tesar dan Weiner yang mengemukakan bahwa tingkat turnover pada aset luar negeri sebenarnya lebih tinggi daripada aset domestik. Nah, jika biaya transaksi terbatas dalam pengungkapan internasional, aset luar negeri harus diperdagangkan pada volume yang lebih rendah, tidak lebih tinggi. Selanjutnya, diverifikasi melalui perusahaan multinasional. Investor dapat diverifikasi internasional dengan berinvestasi di perusahaan multinasional lokal. Namun, meski dengan lindung nilai melalui multinasional, masih ada keuntungan dari diverifikasi internasional lebih lanjut. Melindungi dana melalui dana tertutup atau ETF menghadirkan tantangan seperti yang dicatat oleh teka-teki dana penutupan akhir yang dimana dana diperdagangkan dengan harga aset bersih. Selanjutnya, informasi asimetris. Investor dapat memilih berinvestasi di tempat yang sudah dikenal hanya karena mereka tahu lebih banyak tentang hal itu. Risiko aset asing yang dirasakan lebih besar karena perakiraan tentang imbal hasil asing kurang tepat. Apakah investor hanya mengganti teka-teki mobilitas modal dengan teka-teki mobilitas informasi yang kurang masuk akal? Nah, jika investor dapat melakukan kenaikan yang benar-benar besar melalui diverifikasi yang lebih besar, maka
pasar harus dikembangkan, di mana informasi lokal diperdagangkan di luar negeri. Selanjutnya, penjelasan perilaku. Nah, penjelasan rasional untuk bias keragaman hanya bisa menjelaskan sebagian dari bias yang diamati terhadap aset lokal. Penjelasan ini mencakup bias perilaku seperti berinvestasi pada saham perusahaan sendiri, terlalu percaya diri, penyesalan, patriotisme, dan identifikasi sosial, dan menawarkan penjelasan yang meyakinkan mengapa investor dengan sukarela meninggalkan uang tunai di atas meja untuk berinvestasi di tempat yang sudah dikenal. Selanjutnya, overinvestment di saham perusahaan sendiri. Berinvestasi dalam saham perusahaan membawa risiko khusus untuk memegang aset tunggal dan risiko kehilangan pendapatan dan kekayaan pekerja jika perusahaan tersebut bangkrut. Berikutnya, terlalu percaya diri. Banyak orang yang berinvestasi dalam saham perusahaan menunjukkan bahwa meskipun tidak ada informasi yang asimetris, investor merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka untuk meramalkan imbal hasil domestik. Selanjutnya, penyesalan. Investor lebih peduli pada meminimalkan kerugian daripada melakukan trading secara optimal dari risiko dan return seperti yang disarankan oleh pendekatan berbasis data model. Investor juga peduli dengan potensi penyesalan jika aset asing mereka berkinerja buruk terhadap stok domestik. Tentu saja investor yang sama akan merasa gembira jika saham asing mereka memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada saham dalam negeri. Selanjutnya, patriotisme dan identifikasi sosial. Investor dapat memperoleh beberapa utilitas positif untuk berinvestasi pada aset lokal, meskipun keuntungan moneter dari verifikasi. Risiko investasi yang dirasakan di aset asing atau di negara asal mungkin lebih rendah untuk imigran. Seorang imigran juga dapat merasakan keuntungan informasi dalam berinvestasi pada aset negara asli dan tunduk pada kepercayaan diri yang sama yang dimiliki investor domestik dengan aset dalam negeri. Demikianlah penyampaian materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.